Perkenalkan, nama lengkap saya Melania Rosvita Nusni. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang keberagaman. Ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan keberagaman? Yang dimaksudkan dengan keberagaman menurut saya adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang hidup di suatu wilayah yang luas. Sepertinya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan perbedaan tempat tinggal. Demikian. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat malam Pak, saya Rianti Domingo dari kampus Poltekkes Kupang jurusan Teknologi Laboratori meminta waktu Bapak untuk diwawancarai. Apakah bisa? Selamat malam, saya sangat senang menghargai permintaan ini. Terima kasih, saya siap untuk bisa diwawancarai. Oke, baik. Saya ingin bertanya sedikit tentang keberagaman. Saran Bapak untuk pemimpin atau pemerintah Indonesia agar dampak budaya negara asing tidak mempengaruhi keberagaman Indonesia saat ini. Memang kalau di Indonesia sekarang ini kita kan dari multi etnis, multi suku, multi budaya, multi agama, dan berbagai hal lah. Itu bangsa kita ini bangsa pluralisme, tapi dipererat dan dipersatukan karena kita ada satu ideologi yaitu Pancasila. Baru dari situlah kita dikuatkan lagi dengan sistem yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk menjaga pertahanan dan keamanan ini di pemerintah memang sudah, selain ada instansi resmi pemerintahan, ada lembaga-lembaga resmi, kelompok-kelompok tertentu, misalnya ada pertahanan dan keamanan. Itu juga salah satu model untuk menjaga pertahanan kita supaya tetap utuh. Kalau memang ada gejolak secara politik dalam negara-negara, ya itu akan ada pertahanan keamanan. Tetapi juga ada pengaruh-pengaruh luar yang masuk lewat masalah budaya, karena daerah kita sudah terbuka, masalah teknologi yang makin canggih, maka kita juga perlu selektif untuk melihat hal-hal mana yang positif bisa dimasukkan ke dalam ini supaya keberagaman tetap sembari juga kita mempertahankan apa yang menjadi potensi di negara ini atau kearifan kita di Indonesia ini, yaitu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk semangat kebersamaan kita sehingga tidak luntur. Demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan liberal. Karena itu diharapkan setiap pemimpin, setiap tokoh, setiap masyarakat harus satu padu untuk mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, dan sebagainya, seperti dicontohi oleh Presiden Joko Widodo selama ini, sehingga kita makin kuat, nasionalisme kita terbangun. Kalau kita sudah kuat, kita bersatu, maka apapun pengaruh, apapun Indonesiaan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang selalu menjunjung tinggi keberagaman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak, apakah kelompok radikal atau politik itu salah satu dampak negatif keberagaman Indonesia? Jika iya, mengapa seperti itu Pak? Bukannya Indonesia ini merupakan negara yang berpolitik tinggi? Di dunia ini negara-negara politik, sekarang dikenal politik bebas aktif, karena kita Indonesia memang begitu. Bahwa negara harus berpolitik. Politik itu harus dilihat dari sisi positif, bahwa politik itu untuk perjuangan bersama demi menjaga, memperkuat kebersamaan kita. Itulah berpolitik, walaupun berbeda cara berpikir tapi demi kebersamaan. Namun harusnya sekali lagi kembali pada landasan ideal atau landasan ideologi negara itu adalah Pancasila.
Sehingga kalau ada politik yang sifatnya sudah radikalisme yang keluar dari real demokrasi Pancasila, itu yang perlunya harus ditinggalkan, atau paling kurang harusnya selalu waspada dengan hal-hal seperti itu. Bahkan untuk menjaga supaya masalah ini jangan menjadi masalah yang berat dan mengancam posisi Indonesia, nah itu kembalilah seperti dulu bagaimana Pancasila itu diajarkan kepada generasi-generasi muda, sehingga jangan cepat terprovokasi dengan ideologi radikalisme yang datang untuk memecah belakang itu. Berbeda itu indah, tetapi dia akan menjadi lebih indah berbeda untuk menjadi kuat. Itu kita bersatu. Maka yang menjadi pemersatu adalah hanya Pancasila, tidak ada yang lain. Boleh kita terjemahkan bebas kiri kanan, boleh, tetapi kita harus kembali. Karena ini pernah, kalau bicara radikalisme yang terjadi di Indonesia selama ini, karena persoalan pemahaman terhadap ideologi Pancasila itu semakin rendah. Sehingga generasi-generasi muda sekarang banyak yang terpengaruh, apalagi dengan zaman-zaman now sekarang ini kemajuan teknologi luar biasa. Mereka bisa adopsi dari mana-mana, bisa lihat dari mana, baca, dengar, nonton, dan itu terpengaruh yang disebut dengan cuci otak, dan sudahlah mereka sudah tinggalkan Pancasila. Karena itu harus dikembalikan. Nah itu harus dikembalikan kembali dengan satu sistem, walaupun kita ini berbeda, tetapi itulah kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh bangsa ini, dari Soekarno sampai pada yang lain yang sedang berjuang sampai sekarang, atau kan mungkin juga zaman dulu sudah kawan pertama saat adanya Nusantara ini. Itulah kita harus radikalisme memang betul-betul harus dihilangkan dari muka bumi ini, karena kita lahir dan besar di Indonesia, walaupun cara berpandang berbeda. Kita masih menjunjung tinggi kekeluargaan, kebersamaan sebagai anak bangsa yang satu dan sama. Kira-kira demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancari oleh saya. Terima kasih. Siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adek Sintia Manu. Iya. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Iya. Sebelumnya saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak tentang keberagaman. Apakah Bapak bisa? Iya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Iya. Sebutkan apa saja dampak negatif dan dampak positif dari keberagaman masyarakat. Baik, dampak positif dan negatif dari keberagaman itu ada 3, yaitu yang pertama munculnya persaingan, yang kedua mudah terpecah belah, dan yang ketiga sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan, dan terima kasih juga Bapak karena telah bersedia untuk diwawancarai. Baik, demikian hasil wawancara saya, semoga bermanfaat. Pagi Pak, perkenalkan nama saya James Francisco Megasutaluwa. Saya mahasiswa Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak dengan topik keberagaman Pak. Tapi sebelum saya wawancara, boleh saya tahu namanya siapa Pak? Ya, perkenalkan nama lengkap saya Martinus Damudingama. Terima kasih Pak atas perkenalan singkatnya. Langsung ke pertanyaannya ya Pak. Jadi saya sudah siapkan 3 pertanyaan Pak. Ya, pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak, apakah dengan begitu banyaknya keberagaman yang bangsa ini miliki dapat membuat bangsa ini semakin kuat atau malah sebaliknya Pak? Menurut dari saya, dengan begitu banyak keberagaman di Indonesia membuat bangsa ini sendiri kuat, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses sampai menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan benar dilakukan bersama-sama, bukan dilakukan sendiri-sendiri ataupun golongan. Oh ya, dilakukan bersama-sama ya Pak. Iya. Jadi hanya itu saja ya Pak. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Pak. Terima kasih Pak. Selamat masuk. Selamat permisi Bu, selamat sore. Iya, selamat sore, selamat dulu.
Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Rosa Supriyatana. Saya mahasiswa Poltekkes jurusan Administrasi Kesehatan. Ini Bu, saya ada mendapatkan tugas dari dosen mengenai wawancara masyarakat sekitar. Jadi, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya. Oke, baik Ibu. Saya ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Ibu mengenai keberagaman? Menurut saya keberagaman itu adalah hak setiap ya, dan keberagaman itu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di setiap masyarakat. Karena kita adalah Indonesia, kita memiliki banyak keberagaman, budaya, suku, bahasa yang ada di Indonesia. Terusnya kita yang ada di AKT, kita juga memiliki banyak keberagaman. Ada suku yang berbeda-beda, bahasa pun juga berbeda-beda. Seperti itu. Baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu yang berikan. Begitu saya permisi dulu. Terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Saya Florida Rosita Purnamalon, mahasiswi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Kupang. Kami ditugaskan untuk mewawancarai tokoh masyarakat. Jadi saya memilih Ibu sebagai narasumber saya. Bisakah Ibu memperkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Priscilia Purnamalon. Pekerjaan saya guru. Saya tinggal di Bugis. Saya bertanya, menurut pendapat Ibu, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman itu? Seperti apa menurut pandangan Ibu? Ya baik, terima kasih. Jadi menurut saya keberagaman itu artinya bermacam-macam. Jadi kita ambil contoh. Dalam satu kebun ada banyak macam tanaman. Ada buah, ada sayur, ada bunga, ada rempah-rempah. Beragam. Jadi bermacam-macam, sama seperti kita mendiami suatu wilayah atau tempat. Ada macam-macam, jadi beragam, beraneka ragam. Itu artinya bermacam-macam. Baik. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya. Shalom, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar Kak. Perkenalkan, saya Valeria Feninawoni, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Ingin mewawancarai Kakak sebentar. Di sini saya ingin bertanya tentang keberagaman. Apakah Kakak bersedia? Iya, boleh. Dan selanjutnya Kakak harus memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Jo. Di sini adik ingin bertanya tentang apa? Apa yang akan terjadi apabila Indonesia tidak memiliki persatuan dalam keberagaman? Baik. Menurut saya yang terjadi jika Indonesia tidak memiliki keberagaman itu, yang pertama Indonesia akan menjadi terpecah belah dengan bangsa-bangsa asing jika Indonesia tidak memiliki keberagaman. Kemudian yang kedua, jika terdapat serangan-serangan dari bangsa asing, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang utuh karena Indonesia akan terpecah belah. Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kak. Selamat malam. Perkenalkan saya Novita Kali, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya izin mewawancarai Kakak. Apakah bisa Kak? Nah, bisa. Jelaskan apakah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk? Ya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk karena memiliki berbagai keragaman. Yang kedua, keberagaman apa saja yang dimiliki masyarakat Indonesia?
keragaman yang ada di bangsa Indonesia antara lain keragaman suku bangsa, agama, ras, kepercayaan, antara golongan. Baik Kak, terima kasih Kak atas waktu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Brusyanto Yoram Amin, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Laboratorium Medis. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai dengan judul wawancara yaitu keberagaman. Apakah saya bisa meminta waktu sedikit untuk berwawancara? Ya, bisa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dalam wawancara ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah keberagaman ini bisa menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia? Ya, jadi baik. Dalam keberagaman ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi negatifnya adanya keberagaman sehingga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Berarti sisi negatif ini juga bisa menimbulkan masalah ataupun perselisihan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana awal timbulnya sisi negatif itu? Tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan sehingga bisa timbulnya perselisihan. Contohnya, misalnya berbeda bahasa dan warna kulit, itu juga bisa menimbulkan perselisihan atau awal timbulnya sisi negatif itu. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara agar terhindar dari sisi negatif itu? Perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial. Contohnya, kita harus memiliki sifat yang bertoleransi, saling menghargai, dan harus mengerti akan suku dengan adatnya masing-masing, agama, ras, dan lainnya dari mereka, agar tidak timbul masalah-masalah sehingga sisi negatif keberagaman itu terjadi. Jadi baik, terima kasih karena telah memberikan waktu kepada saya untuk berwawancara. Oke.